Kembali di IDX First Session Closing pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk berhasil membukukan pertumbuhan aset 15,01% pada tahun 2024. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, perseroan juga mendapat persetujuan pemegang saham untuk menambah modal yang berasal dari laba tahun lalu yang nilainya mencapai 74,85 miliar rupiah. PT Bank MNC Internasional Tbk emiten berkode saham BABP, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk yang tergabung dalam MNC Group, telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2024. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui 8 agenda, termasuk pengesahan laporan tahunan direksi, laporan keberlanjutan, serta laporan keuangan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, MNC Bank mencatat kinerja yang positif. Total aset bank meningkat sebesar 15,01%, sementara penyaluran kredit tumbuh 9,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini pun menghasilkan laba bersih sebesar 74,85 miliar rupiah, yang dinilai sebagai pencapaian penting dalam memperkuat posisi keuangan perseroan. Lebih lanjut, Rita menjelaskan bahwa laba bersih tahun 2024 akan sepenuhnya dibukukan sebagai laba ditahan. Keputusan ini telah disetujui dalam agenda ketiga RUPS tahunan, yang bertujuan untuk memperkuat pemodelan perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis di masa mendatang. Yang kami peroleh laba itu kami tahan dan kami akan gunakan untuk pengembangan bisnis di MNC Bank dan juga penguatan terkait dengan modal. Di mana kami harapkan kalau itu semua bisa dilakukan, maka kami sangat yakin bahwa itu akan menjadi tren positif perkembangan MNC Bank di tahun berikutnya. Penunjukan direktur baru Ibu Tiolina sebagai direktur kepatuhan merupakan bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan atau terus mempertahankan penerapan GCG di MNC Bank. Selain itu, RUPS tahunan juga memutuskan perubahan susunan pengurus perseroan. Tiolina Tumanggor resmi ditunjuk sebagai direktur kepatuhan, menggantikan pejabat sebelumnya. Tiolina membawa pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor perbankan, khususnya dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Emiten rumah produksi film PT Verona Indah Pictures Tbk memastikan akan mendorong segmen bisnis baru yaitu produksi film nasional. Emiten berkode Fern ini yakin lini bisnis produksi film akan menambah pemasukan perusahaan selain dari lini produksi sinetron. Terus berkembangnya penonton film nasional turut mendorong prospek bisnis produksi film di tanah air. Salah satu emiten yang berkecimpung di bisnis produksi sinetron dan film, PT Verona Indah Pictures Tbk pun terus mencatatkan kinerja positif perusahaan hingga awal tahun ini. Dalam public expose PT Verona Indah Pictures Tbk yang digelar di Jakarta, terungkap bahwa total aset Verona Pictures emiten berkode saham VERN meningkat signifikan dari 352 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 540 miliar rupiah pada kuartal pertama 2025. Sementara itu, jumlah liabilitas tercatat sebesar 15 miliar rupiah dan ekuitas mencapai 525 miliar rupiah. Komisaris Utama PT Verona Indah Pictures Tbk, Bedi Kusnadi, menjelaskan bahwa pihaknya optimis terhadap prospek industri film nasional tahun ini, di mana jumlah penonton diperkirakan tumbuh dari 80 juta menjadi 90 juta orang. Untuk itu, perseroan juga tengah menggarap produksi 5 judul film di tahun ini, demi memastikan pertumbuhan pendapatan perseroan. Kalau sinetron itu jadi backbone perusahaannya, itu stabil dan akan kita upgrade dikit-dikit. Tapi yang jelas kita masuk mesin baru yaitu industri film bioskop. Nah itu yang kita akan masuk, kita seriusin di situ. Dan itu kalau kita lihat dari data statistik, penontonnya naik terus. Untuk tahun 2025, Verona Pictures menargetkan penjualan sebesar 219 miliar rupiah dengan laba bersih 33 miliar rupiah. Di sisi lain, liabilitas ditargetkan mencapai 17,4 miliar dan ekuitas sebesar 539 miliar rupiah yang mencerminkan ekspansi dan penguatan struktur keuangan perusahaan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, PT Bank Raya Indonesia atau AGRO gelar RUPS tahunan 2025 dan sepakati sejumlah keputusan strategis. Di antaranya adalah pembelian kembali saham atau buyback, restrukturisasi pengurus, hingga penguatan tata kelola perusahaan. Bank Raya menyetujui program pembelian kembali saham atau buyback senilai maksimal 20 miliar rupiah. Skema ini akan dialihkan sebagai program kepemilikan saham untuk pekerja dan manajemen guna mendorong kinerja optimal. Program buyback dilakukan bertahap dan akan diselesaikan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak RUPS digelar. Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia menyatakan, langkah ini mencerminkan dukungan pemegang saham terhadap pertumbuhan jangka panjang perseroan. Selain buyback, RUPST juga menyetujui penghentian lebih awal program buyback 2024 sebagai kelanjutan penguatan nilai perusahaan. Buyback dinilai sebagai bentuk komitmen menciptakan tempat kerja yang kompetitif dan menarik bagi talenta digital. Dalam rapat ini, pemegang saham juga menyetujui penguatan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Termasuk di dalamnya adopsi aturan terbaru dari Kementerian BUMN, revisi anggaran dasar, serta rencana aksi pemulihan perusahaan. Bank Raya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kesinambungan usaha sebagai anak usaha BRI. RUPS juga menyepakati perubahan susunan pengurus Bank Raya, baik di jajaran komisaris maupun direksi. Muhammad Siddiq Heru Wibowo ditetapkan sebagai komisaris utama, dan Ida Bagus Ketut Subagia tetap menjabat sebagai direktur utama. Komposisi baru diharapkan memperkuat eksekusi strategi digital dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG pada hari ini, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,19% ke level 6.844,98. Di mana IHSG tadi pagi dibuka di level 6.842 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 6.866. Adapun 323 saham mengalami penguatan, 255 saham mengalami penurunan dan 216 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun pemirsa, dari sisi top gainers atau saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi antara lain seperti di layar kaca Anda pemirsa, yang pertama ada BMRI yang naik 1,43%, Telkom naik 1,53% dan Energi naik 4,88% dan Ratu naik 5,2%. Selanjutnya pemirsa, dari sisi top losers atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam antara lain ada Antam turun 1,71%, Goto turun 1,69%, OASA turun 1,57% dan ICBP turun 2,44%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, ada energi yang naik 0,54%, infrastruktur turun 2,38%, basic and non-cyclic sama-sama mengalami penurunan di 2,61% dan 0,58%. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.